Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat TMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojobo Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari dua buah pusaka yang kemarin baru saja saya dapatkan. Jadi kemarin itu saya berkunjung ke salah seorang rekan saya, rekan tosan aji saya. Alhamdulillah saya mendapatkan dua yang menurut saya sobat, ini adalah pusaka yang bagus. Nah itulah kenapa akhirnya saya mahari, dan saya jadi teringat dengan salah satu dari pusaka koleksi pribadi saya. Dulu itu saya pernah mendapatkan dari beliau. Nanti juga tak tunjukkan kepada Anda seperti apa wujud dari pusakanya yang dulu saya dapatkan dari beliau itu. Kalau nggak salah sudah berapa tahun ya, mungkin ada kalau 6 tahun lebih mungkin ya. Nah itu seperti itu, dan pusakanya itu masih belum saya warangi. Jadi setelah saya mendapatkan dari beliau itu, karena tak lihat itu warangannya lama, tapi memang karena mungkin loh ya, mungkin dari bahan kualitas dari bahan materialnya dulu, bahannya dulu dalam membabar pusaka tersebut kemungkinan adalah bahannya bagus gitu. Kok kayaknya dengan karet itu dia tidak begitu istilah Jawanya itu gak wawuh, jadi tidak gampang berkarat itu seperti itu. Nah kemarin sahabat saya itu juga mendapatkan dari beliau gini. Ini pusaka yang saya tak sisihkan Mas Tony, katanya gitu. Berarti disendirikan gitu loh, berada di di dinding gitu. Ada dua, itu kerisnya itu bilahnya lumer katanya gitu, lumer, dan juga saya seneng Mas. Nah setelah tak lihat-lihat gitu sobat, ternyata salah satunya berhasil menarik hati saya. Dan segini, wah kita lihat, ini kayaknya pasangan dari keris saya yang dulu dapat dari bapak ini kayak gitu. Akhirnya terus kemarin tak mahari sobat, jadi saya mendapatkan dua. Ini adalah pusaka yang kemarin baru saja tak dapatkan, dan di sini pun juga nanti akan saya review juga dua keris pengiring. Nah dua keris pengiring ini dia untuk diwarakannya sama, ini nanti sebagai pengiring dari dua keris yang ini. Nah tapi sebelum itu saya juga ingin menginformasikan kepada sobat, karena ini banyak sekali pertanyaan seperti ini ke saya, khususnya di WA. Mas, saya masih pemula, kira-kira pusaka apa yang cocok buat saya gitu. Nah sekali lagi saya ingin menjawab bahwa ini dari sudut pandang pribadi saya. Pusaka yang cocok bagi Anda adalah pusaka yang Anda itu suka. Pertama kali Anda melihatnya itu sudah suka, lalu kuat memaharinya, dan mau untuk merawatnya. Itu seperti itu. Memang karena apa? Karena untuk di zaman sekarang ini kan, kalau kita membeli sebuah pusaka atau memahari sebuah pusaka kan sudah lewat online, jadi tidak pesan empu langsung. Kalau memang pesan ke empu, memang kebanyakan mungkin akan ditanya tentang hari lahirnya, wetonnya, lalu intinya seperti kayak interview kalau nggak salah menurut dari keterangan teman saya. Nah kalau untuk saat ini hal tersebut karena kebanyakan dari para pemahar adalah pemaharan lewat online. Jadi untuk di kayak wetonnya apa, cocoknya untuk apa, kalau untuk saya pribadi kok sudah tidak relevan lagi kecuali Anda pesan langsung kepada empu. Oke sobat, di sini akan saya tunjukkan seperti apa sih wujud dari pusaka, dua buah pusaka yang baru saja saya dapatkan, dan juga nanti akan saya tunjukkan kepada Anda salah satu dari pusaka yang dulu tak dapatkan dari beliau, yang akhirnya menjadi salah satu dari koleksi pribadi saya. Nah sobat, ini adalah pusaka yang dulu tak dapatkan dari beliau. Ini adalah pusaka yang kalau menurut saya gitu, meskipun dia itu untuk di dapurnya sederhana, pamornya sederhana, tetapi nggak tahu kenapa di dalam hati saya itu ada perasaan suka dalam memilikinya. Tak tunjukkan kepada Anda. Oh ya, untuk diwarangkannya ini adalah warangka lawasan, tetapi bukan warangka aslinya. Jadi warangka gawannya mungkin sudah terjual atau sudah tidak saya pakai lagi. Tapi yang pasti ini untuk diwarangkannya adalah warangka lawasan. Jadi ini memang saya ganti warangkanya. Nggak tahu ini kayunya kayu apa, yang pasti untuk di kayunya sendiri ini kayaknya bagus. Dan ini iras sobat. Nah coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Mungkin di antara sobat menganggap bahwasanya koleksinya Mas Tony pasti koleksi yang luar biasa. Kalau untuk saya enggak seperti itu. Jadi koleksi saya itu meskipun dia tidak berada di dapur ataupun juga pamor-pamor mewah, tapi setidaknya di hati saya itu ada perasaan suka, ada perasaan bangga gitu loh, ada perasaan marem, ada perasaan dalam memilikinya itu ada perasaan seneng gitu loh. Kalau untuk saya kayak gitu sobat. Nah ini adalah dapur tilam upi.
Nah, dapur tilam upi dia untuk di pamornya adalah pamor wos putah. Nah, pamor wos putah hanya saja di bagian belumbangannya ini sobat. Ini ada pamor telogo membeng, dan juga di bagian sor-sorannya ini dia ada pamor rojo gundolo. Nanti tak tunjukkan kepada Anda, nanti akan saya balik untuk kameranya. Dan di bagian ini gonjonya sobat. Ini di bagian gonjonya ada pamor mas kumambang. Ini adalah salah satu dari pusaka yang meskipun dia sederhana, tapi membuat hati saya itu suka dalam memilikinya. Nah, ini pun juga sama. Saya menyebutnya ini mungkin adalah sepasang. Karena untuk di dapurnya, yang satunya lagi kemarin yang baru saja tak dapatkan adalah dapurnya dapur brojol, sobat. Nah, kalau kita melihat sekilas seperti ini, untuk diwarangkannya kayak gini pasti tidak akan saya pakai ini nanti untuk diwarangkannya. Meskipun kalau kita melihat di gandarnya ini sobat, nah gandarnya ini kayaknya ada motifnya kayak bagus ini untuk di gandarnya. Hanya saja untuk di ini peloannya saya kok kurang suka gitu. Kalau di peloannya nih, kalau kita melihat seperti ini, seperti dari kayu timuhu kalau untuk yang ini. Nah kalau untuk yang bawahnya ini dia berbeda. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat, ini adalah warangan lama. Dan ini kemarin itu sebenarnya saya disuruh mencari sendiri. Sama cari sendiri mas untuk di kerisnya. Tuh di dinding-dinding kata gitu. Nah setelah saya lihat-lihat, saya nggak nemu yang ini. Kalau seingat saya loh ya. Akhirnya terus sama beliau diturunkan. Ini mas, ini adalah pusaka yang saya tuh suka gitu loh. Yang saya kumpulkan pusaka-pusaka dengan besinya itu dia pulen. Jadi halus pulen, rapatnya halus pulen. Dan di sini sobat, kalau saya melihat dari bilah besinya gitu loh, dia itu warnanya hitam kebiruan. Untuk pusaka yang ini dia hitam kebiruan. Nah kalau untuk yang ini dia itu hitam ungu. Untuk yang ini hitam ungu, tetapi kalau untuk yang ini dia hitam kebiruan. Nah akan terlihat jelas kalau kita langsung melihatnya, kalau kita langsung menantingnya. Sebenarnya ada dua gitu loh yang ditunjukkan kepada saya, yang dua-duanya itu dia pulen. Tapi nggak tahu kenapa saya lebih tertarik yang ini karena tak lihat sobat, untuk di bilah besinya dia itu kebiru-biruan, jadi hitamnya kebiru-biruan. Kalau yang satunya lagi hitam biasa gitu. Terus beliau teman saya bilang, pintar berarti Mas Tony, milihnya pintar katanya gitu. Nah ini warangan lama, saya masih mikir-mikir ini kira-kira diwarangi lagi apa tidak. Karena untuk di warangan-warangan lama itu seperti apa ya, zaman-zaman dulu itu kayaknya untuk di warangannya tidak menggunakan apa ya, kayak tidak menggunakan kimia gitu. Jadi mungkin alami, mungkin loh ya. Karena nggak tahu kenapa kok kesannya itu dia apa ya, berbeda gitu loh sobat. Nah ini adalah pusaka yang baru saja tak dapatkan. Mungkin Anda pun juga kepingin melihat nanti, mau tak tunjukkan kepada Anda. Nanti tak balik untuk kameranya ya. Nah kalau yang kedua yang ini sobat. Nah ini adalah yang kedua, dan ini adalah warang kagawannya memang seperti ini. Untuk di dapurnya sendiri coba kita akan melihat seperti apa wujudnya. Nah, ini saya agak apa ya, kayak sedikit merinding gitu. Nah ini sudah diwarangi sama beliau. Nah, ini yang tak temukan gitu kan. Tak temukan di temboknya beliau. Ini dapurnya menurut dari keterangan teman saya adalah dapur Carito Keprabon. Dapur Carito Keprabon itu masuk dari dapur yang agak langka keberadaannya sobat. Jadi bisa dikatakan agak susah gampang. Karena saya pun juga, kalau nggak salah untuk saat ini saya memiliki satu Carito Keprabon, dan itu pun juga masuk di koleksi pribadi saya. Nah kalau untuk yang ini ya tak maharkan. Nah pusaka seperti ini, dan untuk diwarangkannya kayaknya ini nanti akan saya ganti. Kalaupun tidak diganti warangkannya, nanti mungkin akan saya ganti untuk di pendoknya dan juga ini gandarnya. Mungkin kayak gitu. Karena dari dari warangkannya, peloannya ini kayaknya memang bagus kayaknya nih. Kemungkinan ini adalah kayunya kayu timuhu lawasan. Pusakanya seperti ini. Akan saya balik untuk kameranya sobat, biar Anda pun juga bisa melihat seperti apa sih wujud detail dari pusaka-pusaka yang baru saja saya dapatkan. Baik sobat BMC, ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah ini adalah pusaka yang dulu saya dapatkan dari beliau gitu loh. Ini saya dapatkan dari beliau dan juga bisa dikatakan sudah lama ini ada di saya.
Dan warangkanya ini memang saya ganti. Untuk di warangka aslinya saya sudah lupa, sudah saya jual atau tak taruh di mana gitu. Yang pasti sudah lupa saya. Nah, kalau untuk di warangkanya yang baru ini seperti ini. Ini memang warangka lawasan, tapi bukan warangka aslinya ini sobat. Dan untuk di pendoknya ini memang saya ganti. Saya pesankan pendok kemalu merah. Coba kita akan melihat wujud dari pusaka yang membuat hati saya itu kayaknya ada kesenangan tersendiri dalam memilikinya. Ini saya dapatkan dari satu orang, dari teman saya. Sama dengan yang ini, dua ini. Nah, coba kita akan melihat untuk di bilah besinya. Ini memang dia halus sobat. Nah, jadi memang rabaannya ini dia halus. Dan untuk di pamornya pun juga ini pamor bisa dikatakan agak mubiar. Ini adalah pamor Wasutah kalau menurut saya. Nah, di bagian sor-sorannya ini dia ada pamor Rojo Gundolo. Nah, seperti kayak hewan gitu ya. Nah, ini kalau di bagian pejetannya dia ada pamor Telogo Membeng. Nah, ini ada pamor Telogo Membeng. Dan juga di bagian ini gonjonya ada pamor Mas Kumambang. Nah, Telogo Membengnya pun juga dia tembus ke bagian sisi baliknya. Nah, ini seperti ini. Ini setidaknya ada 4 pamor di pusaka ini sobat yang saya temukan. 3 berada di bilahnya dan yang 1 berada di bagian gonjonya. Ini luar biasa ini untuk di pusakanya. Nah, ini warangannya lama, jadi tidak saya warangi, masih belum saya warangi ini. Nah, kemarin saya mendapatkan lagi dari beliau. Sebenarnya saya nggak tahu gitu loh. Akhirnya telah diberitahu. Ini mas saya menyimpan pusaka-pusaka seperti ini memang saya simpan katanya gitu. Ada 2 yang ditunjukkan kepada saya, tapi yang 1 ini sempat mencuri hati saya. Akhirnya terus saya mahari. Nah, ini kalau Anda melihat ini dia berpendar. Kalau dia kena cahaya, dia ini bilah besinya dia berpendar seperti ini. Dan ini masih utuh. Nah, dan masih tebal juga. Ini lebih tebal dari yang ini sobat. Nah, lebih tebalan yang ini. Lebih tebalan yang dapur brojol yang baru saja saya dapatkan ini. Ini pun juga untuk di pamornya. Kalau ini masuknya di lebih ke ngulit semongko kalau menurut saya. Nah, pamornya sederhana, dapurnya pun juga sederhana. Ini brojol, yang ini tilam upi. Tapi dari material besinya gitu, dia sangat bagus gitu loh. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya untuk di warnanya dia itu hitam kebiruan kalau untuk yang ini. Nah, mungkin kalau di kamera ini tidak begitu jelas ya, tapi kalau kita lihat secara langsung maka kita akan tahu bahwasanya memang bilah dari besi ini dia hitamnya kebiruan. Kalau yang ini dia hitamnya itu ungu. Nah, hitamnya keungu-unguan gitu seperti itu. Nah, ini adalah salah satu dari pusaka yang membuat saya itu senang dalam memilikinya. Nah, kalau untuk yang pusaka yang kedua ini dapurnya dapur Carito Keprabon. Nah, menurut dari keterangan teman saya seperti itu. Kalau untuk yang ini kira-kira masuk estimasi mana ya? Apakah ini Mataram? Dan untuk di pamornya sendiri ini masuknya di pamor Wasutah. Nah, ini pamornya pamor Wasutah. Kalau Anda melihat alur dari pamornya, dia itu kecil-kecil sobat. Nah, kecil-kecil seperti ini, tetapi dia rapi. Nah, kecil-kecil tapi dia rapi. Seperti ini. Mungkin yang justru yang kecil-kecil seperti ini dibutuhkan ketelitian yang lebih tinggi, mungkin seperti itu ya dalam membuatnya. Nah, ini adalah pusaka yang istimewa kalau menurut saya, yang baru saja saya dapatkan kemarin ini. Ini nanti kalau seumpama belum termahar gitu, nanti akan saya serviskan dulu atau diganti untuk di warangkanya ini sobat. Nah, kalau untuk yang ini sudah pasti tak ganti untuk di warangkanya kalau untuk di pusaka yang ini. Karena warangkanya seperti ini. Ini kayunya kayu Timoho, tapi di bagian gandarnya dia kayunya berbeda. Nah, seperti kayak nginden. Seperti kayak telesium, seperti kayak terembalu Aceh. Nah, kayak gini. Jadi dia nginden. Nah, ini adalah pusaka yang kedua yang kemarin baru saja saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya di Mojokerto sendiri. Coba diamati, mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari keris dengan dapur Carito Keprabon. Nah, kalau Sabu Inten dialognya 11 hanya saja ini. Nah, ini cuma 1. Kalau ini kan dia 2 sobat. Nah, kalau 2 seperti ini dia namanya Carito Keprabon. Dan
adalah pusaka yang istimewa, yang layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Oh ya sobat, mungkin untuk di pusaka yang dua itu, pusaka pengiring yang dua mungkin akan saya review di video berikutnya saja ya. Jadi karena kalau tak lihat ini tadi kok kayaknya untuk di durasinya sudah memenuhi standar. Jadi biar tidak terlalu panjang, biar tidak terlalu lama, biar Anda pun juga tidak bosan dalam melihat video-video saya gitu, seperti itu. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.